Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Pratama dengan MPM 2021 1450 1024. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Yang kedua, menjelaskan hakikat nilai, moral, dan hukum. Dan yang ketiga, fungsi nilai, moral, dan hukum. Apa itu manusia, nilai, moral, dan hukum? Berikut penjelasannya. Manusia, nilai, moral, dan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Masalah-masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum. Antara lain mengenai kejujuran, keadilan, mencilat, dan perbuatan negatif lainnya. Sehingga perlu dikedepankan pendidikan agama dan moral. Karena dengan adanya panutan, nilai, bimbingan, dan moral dalam diri manusia akan sangat menentukan kepribadian individu atau jati diri manusia. Lingkungan sosial dan kehidupan setiap insan, pendidikan nilai yang mengarah kepada pembentukan moral yang sesuai dengan norma, kebenaran menjadi sesuatu yang esensial bagi pengembangan manusia yang utuh dalam konteks sosial. Berikut pengertian menurut para ahli. 1. Spranger. Nilai adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Yang kedua ada Horrocks. Nilai adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau apa sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Yang ketiga ada Anthony Giddens. Menurut dia, nilai merupakan suatu gagasan yang dimiliki seseorang maupun kelompok mengenai apa yang layak, apa yang dikehendaki, serta apa yang baik dan buruk. Selanjutnya ada hakikat nilai. Kata nilai dalam bahasa Inggris disebut value, sedangkan dalam bahasa Latin disebut valere. Secara bahasa, nilai dapat diartikan sebagai harga. Namun, lebih dari itu, definisi nilai bisa dijabarkan lebih luas dan berkaitan dengan sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Berikut macam-macam nilai. Ada beberapa bentuk dan jenis-jenis nilai dilihat dari bidangnya. Berikut merupakan macam-macam nilai selengkapnya. Nilai sosial, yakni nilai yang berhubungan dengan sikap manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Yang pertama, nilai agama, yakni nilai yang bersumber dari Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua ada nilai ekonomi, yakni nilai yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ekonomi secara umum. Yang ketiga ada nilai moral, yakni nilai yang bersumber dari kehendak maupun kemauan, disebut juga nilai kebenaran. Yang keempat ada nilai keilmuan, yakni nilai yang berkaitan dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada nilai seni, yakni nilai yang bersumber melalui unsur rasa pada setiap diri manusia. Disebut juga nilai estetika atau keindahan. Berikut fungsi nilai sosial dalam masyarakat. Yang pertama, mampu menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. Yang kedua, mampu mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, sebagai penentu dalam memenuhi suatu peran sosial manusia. Yang keempat, sebagai alat solidaritas yang terdapat di kalangan anggota kelompok masyarakat. Yang kelima, sebagai alat pengawas atau bisa juga dikatakan pengontrol perilaku manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang moral. Definisi moral. Moral, akhlak, etika atau sosial itu bahasa Latin.
Moralitas, dalam bahasa Arab ya akhlak, adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Namun menurut Doma, moral adalah segala kesulitan yang berlaku. Secara bahasa, moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Nilai erat hubungannya dengan manusia dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks. Pertama, akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada menilainya. Yang kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif. Artinya, nilai sangat bergantung pada subjek yang menilainya. Dua kategori nilai itu, subjektif atau objektif. Yang pertama, apakah objek itu memiliki nilai karena kita mendambakannya, atau kita mendambakannya karena objek itu memiliki nilai kedua? Apakah hasrat kenikmatan, perhatian yang memberikan nilai pada objek, atau kita mengalami preferensi karena kenyataannya bahwa objek tersebut memiliki nilai mendahului dan asing bagi reaksi psikologis badan organis kita? Selanjutnya, pembinaan nilai moral. 1. Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Persoalan merosotnya intensitas interaksi dalam keluarga, serta terputusnya komunikasi yang harmonis antara orang tua dengan anak, mengakibatkan merosotnya fungsi keluarga dalam pembinaan nilai moral anak. Yang kedua, pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Setiap orang yang menjadi teman anak akan menampilkan kebiasaan yang dimilikinya. Pengaruh pertemanan ini akan berdampak positif jika isu dan kebiasaan teman itu positif juga. Sebaliknya, akan berpengaruh negatif jika sikap dan tabiat yang ditampilkan memang buruk. Yang ketiga, pengaruh figur otoritas terhadap pengembangan nilai moral individu. Seorang figur otoritas atau bisa juga disebut seorang public figure sangat berpengaruh dalam perkembangan nilai moral. Yang keempat, ada pengaruh media komunikasi terhadap pengembangan nilai moral. Media komunikasi mutakhir tentu akan mengembangkan suatu pandangan hidup yang terfokus sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. Namun, ketika anak dipenuhi oleh kebingungan nilai, maka institusi pendidikan perlu mengupayakan jalan keluar bagi peserta didiknya dengan pendekatan klarifikasi nilai. Selanjutnya ada definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama ada Profesor Dr. Mokhtar Kusumajaya. Menurut dia, hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat di mana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilakukan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Yang kedua ada Plato. Menurut dia, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur di mana sifatnya mengikat baik terhadap hakim maupun masyarakat. Yang ketiga ada J.T. Simorangkir. Hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Berikut ada karakteristik hukum. Yang pertama, adanya perintah atau larangan, yaitu sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Yang kedua, sifatnya memaksa. Artinya, setiap individu wajib mematuhi suatu hukum yang berlaku tanpa adanya pengecualian. Yang ketiga, terdapat sanksi, yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlanggar hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya ada jenis-jenis hukum. Yang pertama ada hukum adat, yang kedua ada hukum publik, yang ketiga ada hukum privat, yang keempat ada hukum positif atau ius constitutum, dan yang kelima ada hukum pidana. Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat, mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, dan yang terakhir, sebagai alat pengawas atau bisa juga dikatakan pengontrol perilaku manusia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.